Oke, selamat siang kawan-kawan. Balik lagi sama gua, Christian, di podcastnya Pekerja Bandara, di mana kita akan banyak diskusi tentang situasi dan kondisi terkait pekerja bandara. Hari ini gua kedatangan narasumber yang kebetulan juga punya pengalaman di Serikat Pekerja, bahkan juga yang lebih penting bahwa narasumber ini pernah membangun atau membentuk satu wadah Serikat Pekerja. Gua rasa juga pengalamannya cukup penting buat kita-kita semuanya. Kita akan ngobrol dengan Bung Tama. Terima Ya, kasih Bung Chris. Tama udah hadir di podcastnya Pekerja Bandara. Akhirnya setelah kurang lebih 6 bulan ya, gua baru bisa menghadirkan orang yang paling sibuk di dunia awak kabin. Bung Tama, ini sebelum kita mulai diskusi terkait situasi dan kondisi pekerja bandara, boleh nggak memperkenalkan diri sedikit, kemudian juga menceritakan latar belakang dari Bung Tama itu siapa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Suatu kebanggaan buat saya diundang dalam podcast Ngobrol Santai, podcastnya Pekerja Bandara Indonesia yang diinisiasi oleh Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia. Terima kasih banyak Bung Chris Siap, sudah mengundang saya. Dengan senang hati Bung Tama. Mohon maaf sebelumnya, agenda padat. Nggak apa-apa, wajar. Yang penting hari ini kita berhasil mengundang orang yang paling penting. Siap. Oke, saya perkenalkan, nama saya Saryadi Lukman Pratama. Saya seorang awak kabin aktif di sebuah maskapai Indonesia yang bernama Citylink Indonesia. Saya sudah terbang mulai dari 2010 kurang lebih. Jadi dari 2010 sampai sekarang di Citylink Indonesia. Ya, 2010 saya berawal dari sebuah maskapai swasta bernama Batavia sampai kepailitannya di tahun 2013. Setelah itu kurang lebih vakum sekitar 6 bulanan lah, baru terbang lagi di Sriwijaya Air. Kemudian ada opportunity di Citylink, saya bergabung Di Sriwijayanya tahun berapa? sekitar 2014. Iya, 2014. 2014-an ya, Masuk 2014. Citylink juga 2014. Jadi Batavia Pilot pindah ke Sriwijaya, kemudian pindah ke Citylink. Iya. Oh, pengalamannya lumayan luar biasa ya di dunia penerbangan, khususnya di awak kabin berarti ya. Alhamdulillah cukup lah untuk Cerita-cerita cukup lah ya buat cerita-cerita. bisa. Nah, tadi kan kita udah sedikit mengetahui ya kalau Bung Tama ini ternyata cukup lumayan lama gitu terlibat di dunia penerbangan. Nah, kita sekarang mau tahu nih Bung Tama, kira-kira pada saat dulu mau ngelamar gitu, itu apakah pakai orang dalam atau seperti apa? Boleh nggak diceritain? Boleh. Dulu pertama sekali saya mengenal tentang dunia aviasi ini itu sekitar 2019, di mana pada saat itu saya masih kerja di sebuah hotel di Yogyakarta. Oke. Hotel berbintang 5. Terus ada teman rekan kerja saya punya teman seorang awak kabin dari perusahaan maskapai swasta Batavia. Dia Jadi kerja, teman di tempat kerja punya teman. Iya. Temennya ini awak kabin. Oke, Benar. lanjut. kemudian datang ke main bersama teman saya ini, kemudian dikenalkan bahwa dia menceritakan tentang pengalamannya sebagai awak kabin. Ada satu poin yang menarik buat saya, bahwa di saat pendidikan awal sebelum memulai sebagai pekerjaan awak kabin, itu pada masa trainingnya itu ada sebuah cerita bahwa dia menceritakan adanya tentang jungle survival. Itu yang menarik buat saya. Oke. Tadi dulu, stop dulu ya kita. Jadi poinnya adalah ketika kita mau ngelamar ke awak kabin, ada yang namanya proses pendidikan jungle survival. Apa yang bikin menarik sehingga Bung Tama ini berniat untuk ngelamar sebagai awak kabin? Nah, cerita Ada apa dengan jungle survival maksudnya? di mana membangkitkan rasa adventure. Kita harus berjuang di suatu medan yang bertahan seperti kondisi alam di Indonesia ataupun pantai dan hutan. Dia menceritakan seperti itu, sangat menarik, di mana itu dididik oleh survivor dari militer. Itu benar-benar nggak dikasih makan sama sekali? Makannya dari cerita itu adalah dia menceritakan bahwa makan apa adanya. Misalnya ada ular ya dimakan, tentang pengetahuan dasar tentang survivor juga Oh, berarti itu di kayak semacam hutan gitu ya? Benar. Itu berapa hari Bung Tama?
Dari itu sekitar mungkin 3 harian. 3 harian nggak dikasih makan sama sekali. Di awal mungkin dikasih makan. Karena lucunya adalah di mana begitu saya coba apply Heeh. rekrutmen dari Jogja, akhirnya masuk sampai di Jakarta, masuk sampai diterima di pendidikannya, tidak mendapatkan jungle survival itu. Oh, justru malah jungle-nya nggak. Itu kalau boleh tahu kenapa jungle-nya nggak ada itu zamannya Bung Tama? Pada saat itu mungkin ada perubahan atau kondisi di mana silabus materi untuk rekrutan baru pada saat itu mungkin nggak dikasih kali ya. Oh, mungkin karena biayanya cukup mahal kali ya untuk jungle ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke, 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 oke. Tapi gini, eh tadi kan berangkatnya dari punya niat bahwa menjadi awak kabin itu akan melewati satu proses yang namanya jungle survival. Kemudian kan ternyata begitu kita ngelamar nggak ada jungle survivalnya. Kira-kira nih sebelum melamar, apakah Bung Tama tahu sebenarnya apa namanya situasi pekerja bandara, terutama awak kabin itu seperti apa? Tahu nggak sih sebenarnya? Untuk profesi sebagai awak kabin itu mungkin saya sempat bersinggungan dengan awak kabin itu di sekitar tahun 2008 sampai 2009, di mana pada saat itu saya masih kerja di sebuah bar di Singapura. Di mana kalau di Singapura itu adalah memang suatu negara yang tempat untuk transit dari berbagai macam maskapai di dunia, sehingga banyak awak kabin yang mungkin melakukan hangout atau healing di bar saya, di mana kalau di bar saya waktu itu adalah untuk air crew itu mendapatkan diskon. Jadi saya sering mempertanyakan untuk mendapatkan diskon ada ID krunya enggak gitu. Kemudian balik ke Indonesia kerja di hotel, ketemulah teman saya tadi itu. Oke. Tapi gini, apakah menjadi awak kabin itu suatu cita-cita dari Bung Tama, atau ya pengen coba-coba aja ngelamar gitu? Sebenarnya cita-cita sih nggak ada, karena kehidupan ya udah ngalir kayak air, walaupun kadang ada yang mengambangnya. Tapi apa ya, cita-cita sebenarnya kenapa mau awak kabin ya mungkin ada dari unsur dasar cita-cita saya yaitu keliling dunia, mungkin itu sebagai jembatan. Oke, gue mulai ingat nih. Jadi teman-teman pekerja bandara, Bung Tama ini adalah salah satu, ya bisa dikatakan adalah orang terdekat gua lah di dunia penerbangan gitu. Kita dari dulu kemana-mana bareng, susah bareng, seneng bareng gitu. Dia selalu bilang, gua punya cita-cita keliling dunia gitu. Harapannya ketika menjadi awak kabin ya bisa keliling dunia gratis gitu kan. Seperti itu tuh, gue ingat banget tuh kata-kata lu zaman dulu gitu ya kan. Gue pengen keliling dunia gratis gitu kan. Siapa tahu dengan menjadi awak kabin bisa keliling dunia gratis. Tapi pertanyaan lanjutnya begini Bung Tama. Dulu sebelum ngelamar kan tadi cerita sedikit kerja di bar di Singapura ya. Nah, Kemudian juga kerja di bar juga di Jogja ya. di hotel. Di hotel ya. Di hotel itu kan rata-rata memang backgroundnya Bung Tama ini memang jasa pelayanan nih. Agak nyambung sedikit dengan awak kabin. Tapi pertanyaannya, pernah nggak sekolah aviasi kayak semacam, kan ada Jogja Flight gitu, sekolah persiapan untuk menuju awak kabin? Kalau sekolah-sekolah seperti itu sih saya nggak mengikuti sekolah seperti itu ya. Jadi berangkatnya ya mungkin saya diterima karena ada background dari pengalaman jasa itu ya. Iya, memang rata-rata kalau kita lihat emang kebanyakan juga teman-teman yang punya latar belakang jasa yang mudah diterima ya, walaupun dia nggak berpendidikan tinggi dan lain-lain. Tapi kalau punya pengalaman di bidang jasa, apalagi Bung Tama pernah kerja di bar Singapura kan ya, itu memang jadi nilai plus ya. Tapi tidak ada salahnya juga untuk teman-teman yang mengikuti pendidikan sebelum di maskapainya. Jadi dia punya basic yang lebih untuk mengetahui seperti apa sih dunia aviasi itu. Maksudnya tidak ada salahnya mencoba sekolah aviasi gitu? Benar. Ya, tapi kayaknya cukup lumayan mahal ya sekarang ya sekolah aviasi ya, kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu lagi. Nggak apa-apa, itu jadi nilai plus ketika memang teman-teman pekerja bandara itu mau mencoba atau mau melamar ke dunia penerbangan, khususnya menjadi awak kabin gitu. Ada banyak juga sekolah aviasi ya. Benar. Mau di setiap daerah kayaknya ada ya. Kayaknya rata-rata, soalnya dari beberapa teman-teman kita yang sudah terbang juga pernah saya tanya dulu sebelum terbang di mana. Oh, saya sekolah di sini Mas, sekolah di ini gitu. Oke. Lanjutannya begini Bung Tama, kira-kira Bung Tama sebagai awak kabin, kalau tadi kita melihat ternyata cukup
lumayan pengalamannya karena bekerja dari 2009-2010 ya. Ya, 2010. Sampai hari ini kan cukup lama ya menjadi awak kabin gitu. Boleh nggak diceritain sedikit enaknya jadi awak kabin itu seperti apa, kemudian nggak enaknya seperti apa gitu, atau jangan-jangan enak semua, atau jangan-jangan nggak enak semua gitu. Untuk cerita seperti itu sebenarnya mungkin di masa kita dulu masuk jadi awak kabin itu adalah masa transisi, di mana dulu kita baru masuk itu culture atau budaya senioritas itu masih tinggi, masih kental banget. Kita pernah ngalamin itu, diteriakin lah. Berbeda dengan zaman sekarang, kita nggak bisa untuk menerapkan hal-hal seperti itu di masa sekarang, di mana kebebasan kita untuk mengekspresikan diri itu semakin luas, di mana kondisi media sosial makin banyak. Jadi pertanyaannya begini, enakan zaman dulu apa zaman sekarang awak kabin ya? Kita menyikapinya apa ya? Harus bisa beradaptasi sih. Kalau di zaman dulu kita bisa menerapkan itu ya, pada masa itu ya memang kondisinya seperti itu dan terbentuk juga seperti itu. Mungkin di zaman sekarang dengan kondisi yang dipakai pada saat itu nggak bisa diterapkan untuk saat ini ya, tapi akan terbentuk generasi-generasi baru yang harapannya sih makin lebih baik lagi ke depan. Oke. Sekarang gini deh, enaknya jadi pramugara apa? Enaknya apa nih? Biar teman-teman pekerja bandara kan kadang-kadang banyak jadi kalau di luar penerbangan itu orang banyak penasaran, taunya hanya gajinya gede mungkin dan lain-lain gitu. Kita bicara dulu deh, enaknya jadi awak kabin itu apa coba ke teman-teman pekerja bandara. Abis itu kita baru spesifikkan ke nggak enaknya. Oke. Jadi gini, pada saat dulu itu gini, kita lihat adalah seorang sosok pramugari itu atau awak kabin maupun pilot itu dari sudut pandang orang luar tuh kelihatan wow gitu, karena mungkin saya dulu tumbuh besar, dari kecil sampai besar itu di suatu desa di Provinsi Jawa Tengah. Melihat pesawat itu sangat jarang, jadi akan melihat pekerjaan di pesawat itu sungguh wow gitu. Jadi enaknya ya sekarang tercapai, kita bisa mungkin pagi kita makan di Jakarta, malam bisa makan di Manado atau di mana gitu. Ini penting ya, nggak semua pekerjaan punya nilai plus seperti awak kabin gitu. Memang awak kabin itu kadang-kadang dia makan pagi bisa di Balikpapan, nanti makan sorenya bisa misalkan di Makassar ya. Benar. Nanti malamnya tidurnya makannya di Balikpapan, sorenya di Makassar, tidurnya nanti bisa jadi mungkin di Bali ya. Nah, itu salah satu nilai plus lah ya gitu. Nggak enaknya apa sekarang? Coba. Nggak enaknya apa ya? Mungkin pada saat kita masih lajang, masih single gitu dulu sebelum menikah ya happy aja. Tapi sekarang untuk beban meninggalkan keluarga itu yang sangat berat. Walaupun kadang memang terbang pasti pulang, ada juga beberapa schedule yang berhari-hari keluar kota, tapi itu sudah jadi suatu harus kita tanggung karena itu udah suatu kewajiban kita, nggak bisa kita sebagai awak kabin. Iya. Jadi secara garis besar mungkin sisi minus dari awak kabin itu memang rata-rata waktu bersama keluarganya itu kambil ya. Benar. Apalagi dia tidak melihat tanggal merah ya. Benar. Ya pun tetap kerja ya. Nah, itu salah satunya. Mungkin di saat orang lain libur bekerja pada umumnya, tapi pekerjaan kita pekerjaan yang shift-shiftan dan schedule-nya di rolling ya. Kadang di hari raya atau hari libur kita tetap kerja gitu. Tapi buat saya pribadi sih sudah jadi makanan dari dulu ya, karena memang bidang jasa yang nggak bisa diatur waktunya untuk tetap seperti karyawan pada umumnya. Oke. Boleh nggak diceritain Bung Tama sedikit terkait situasi dan kondisi di awak kabin sendiri, terutama untuk misalkan K3-nya, apakah secara general aja gitu, memadahi atau tidak gitu? Untuk keselamatan kerja di awak kabin ini kan memang pekerjaan kita ini pekerjaan yang sangat tinggi risiko atau high risk. Sepakat. Jadi aturan secara negara sudah dibuat di mana itu ada diatur di CASR-nya, di mana
kita rest. CSR tuh apa? Coba ceritain CSR. Gue dulu pernah ingat sih, cuman sekarang udah lupa jujur ya. CSR tuh ada kepanjangan ya kalau nggak salah. Civil Aviation Safety Regulation. Civil Aviation Safety Regulation. Jadi diaturnya dunia penerbangan lewat CSR itu Iya, itu udah sebagai aturan dasarnya dari negara yang mengatur tentang pekerjaan kita di awak kabin maupun saya sebagai aircrew lah gitu. Terus kondisi terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja itu kira-kira mau di tempat lama atau tempat sekarang, tapi baiknya sih yang sekarang ya. Kira-kira situasinya seperti apa sih K3-nya? Ketiganya untuk saat ini sih mungkin sudah dijalani dengan baik selama manajemen tentang kesehatan, karena itu juga diatur juga tuh tiap tahun kita medical check up. Jadi tentang keselamatan apabila kita nggak sehat kan pasti dilarang untuk terbang gitu. Itu juga mendukung sih untuk itu. Jadi teman-teman awak kabin ini setahun sekali ya? Setahun sekali. Setahun sekali diwajibkan untuk melakukan yang namanya medical check up. Benar. Medical check up itu dilakukan di Balai Penerbangan. Balai Kesehatan Penerbangan. Oke, kalau misal ternyata dia begitu sudah medical check up dan nggak lolos, nggak boleh terbang. Nggak boleh. Harus lolos, harus dinyatakan lolos oleh Balai Penerbangan. Di Balai saat Kesehatan Penerbangan. Benar, di saat kita maka itu akan jadi dikeluarkanlah sertifikat of medical. Oh, berarti K3-nya sejauh ini udah cukup baik lah ya? Iya, menurut saya bukan mendiskreditkan atau mengecilkan di transportasi lain, tapi menurut saya adalah keselamatan yang paling tinggi itu adalah di penerbangan. Di mana semua aturan tentang gimana kita mau terbang sampai mendarat itu aturannya sudah jelas. Sebelum kita terbang kita melakukan pre-flight check tentang alat-alat yang harus digunakan pada saat emergency maupun pada saat normal gitu. Cek kesehatan juga rutin dilakukan sebelum penerbangan. Oke, berarti kira-kira kalau pertanyaannya sejak kapan nih Bung Tama mengetahui situasi dan kondisi kerja di dunia awak kabin? Apakah misalkan dari awal sudah tahu atau memang sekarang-sekarang ini yang apa namanya? Yang Bung Tama baru dapatkan informasinya gitu? Karena kan kita melihat juga kalau nggak salah Bung Tama itu kan berserikat bukan dari di perusahaan sebelumnya ya, baru yang sekarang gitu. Nah, kira-kira situasi seperti ini nih didapatkannya sejak awal atau baru-baru ini aja? Ini cerita mengenai berserikatnya ya. Situasi kondisinya gitu. Jadi diketahui terkait K3 bandara ini atau K3 awak kabin, Bung Tama ini dapat informasinya sejak setelah bergabung dengan serikat atau memang sejak dulu sudah mengetahui bahwa situasi kondisinya seperti ini gitu. Untuk mengenai K3 kan menurut saya sih pada saat dulu awal kita terbang itu dari pengalaman 2010 itu belum terlalu masif ke bawah, maksudnya ke tingkat pekerja penerbangan itu mungkin cuma dasar-dasarnya aja, tapi nggak seperti sekarang yang campaign tentang K3 itu masif gitu. Iya. Dulu pada saat kita masuk di Batavia itu ya mungkin tentang K3-nya ya cuman dari kelas doang, nggak ada pemberitahuan lebih lanjut. Nah, ini sekarang pertanyaannya udah mulai mengkerucut dan agak penting terutama untuk teman-teman pekerja bandara. Oke, Bung Tama. Siap, Bang Kris. Tadi kan Bung Tama ini cerita bahwasannya kerja sudah lama menjadi awak kabin, kemudian juga ada enaknya gitu. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya kan memang awak kabin ini cukup enak gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa harus berserikat gitu? Sebagai dasarnya kan kita untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat itu dilindungin sama Undang-Undang Dasar pasal 28E kan. Kenapa? Berkembangnya zaman, untuk menurut saya sih profesi awak kabin ini melihat dari perkembangan zaman ini ya kita bisa untuk berkumpul dan berserikat itu tidak ada masalah, karena prinsip saya itu adalah memiliki kebebasan untuk berpikir dan menyampaikan pendapat dengan baik dan benar gitu. Oke, berarti latar belakang Bung Tama berserikat ini sebenarnya karena pengen berkumpul dan berorganisasi aja gitu untuk menyampaikan pendapat ya? Benar, itu untuk mengakomodasi. Kita tidak bisa menampilkan bahwa pekerjaan yang mungkin terlihat mulus-mulus saja atau
fine-fine aja dengan penghasilan yang cukup itu akan baik-baik saja seterusnya. Pasti ada suatu kendala atau masalah. Nah, wadah untuk menyampaikan atau kita berpendapat di situ, kalau kita secara pribadi menurut saya itu tidak kuat, di mana mengambil dari filosofi sapu lidi aja. Gimana tuh filosofi sapu? Satu, untuk membersihkan kan nggak cukup tuh satu batang, kalau kita bareng-bareng diikat jadi dikumpulkan jadi satu buat membersihkan suatu kotoran itu akan lebih baik. Oke, berarti tidak ada jaminannya ketika hari ini kita mendapatkan jam terbang yang berlebihan, mungkin kita mendapatkan fasilitas yang juga enak gitu. Itu nggak ada jaminan kepastian sampai kapan gitu di awak kabinnya. Oke, makanya itu salah satu latar belakangnya Bung Tama terus ada di dalam serikat ya. Nah, sekarang boleh nggak diceritain ke teman-teman pekerja bandara gitu, di serikatnya sendiri Bung Tama itu sebagai apa gitu? Untuk saat ini posisi saya di ACCI atau Asosiasi Cabin Crew Citylink Indonesia itu sebagai anggota dari Badan Pengawas ACCI, dan kebetulan juga mungkin alam semesta menakdirkan saya untuk sebagai awalnya itu founder dari atau bagian salah satu dari kawan-kawan kita yang mendirikan ACCI ini di tahun 2018. Oke, berarti saat ini posisi dari Bung Tama di dalam Serikat Pekerja ACCI ya tadi ya, Asosiasi Cabin Crew Citylink Indonesia ya. Iya. Citylink Indonesia sebagai badan pengawas. Badan pengawas. Oke, sekarang kita mulai masuk ke Serikat Pekerjanya ya, Bung Tama ya. Benar. Pertanyaan lanjutan nih, kira-kira bisa diceritain nggak apa itu ACCI, Bung Tama, biar teman-teman bisa tahu semua gitu. Baiklah, ACCI itu dasarnya dulu di tahun sekitar 2017 akhir itu kita ada suatu forum grup chat di media sosial atau WhatsApp. Pada saat itu terjadi obrolan-obrolan di mana memang kondisi saat itu untuk income atau pemasukan kita mulai sudah lama nih nggak ada kenaikan gitu. Awalnya dari situ. Berarti 2017 terbentuk satu komunikasi di antara awak kabin dikarenakan tidak ada penambahan income ya saat itu ya? Benar, sebenarnya forum itu sudah ada sebelumnya sudah ada, tapi ada pokok permasalahan penting nih yang dibahas di saat itu, yaitu tentang ada keluh kesah dari beberapa teman-teman itu tidak ada kenaikan. Makanya awal mulanya sih sebenarnya ya pro kontra lah pada saat itu. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Salah satunya ada yang menolak gitu. Kenapa harus berawal dari situ gitu untuk mendirikannya? Tapi nggak apa-apa, itu nanti cerita lain lah. Boleh diceritain nggak sih siapa aja forumnya, diskusinya seperti apa waktu itu 2017, siapa yang terlibat, berapa orang? Jadi pada saat itu menindaklanjuti dari obrolan di suatu grup media sosial itu, kita lanjut ngadain pertemuan di Central Park tuh. Ingat banget, saya berangkat dari Tangerang itu bertiga. Ada saya, Andi Darmawan, sama Catur Setiabudi menuju ke Central Park, di mana itu di siang hari atas inisiasi dari Mbak Natalia Kosasi. Shout out to Mbak Natalia yang sekarang ada di Amerika, sukses dengan karirnya. Halo Mbak Natalia, sukses karirnya di Amerika ya. Ini salah satu ketua umum pertama ACCI? Iya, benar. Ketua umum pertama dari ACCI, dia menginisiasi pertemuan itu di Central Park, dan kita berkumpul beberapa teman-teman yang ada Mbak Cika, Mbak Vero, Mas Anton Wijaya, terus beberapa lagi banyak. Kita merumuskan gimana kita akan cara meminta untuk atau menyampaikan pendapat kita bahwa keadaan pada saat itu kita pengen untuk menaikkan gaji kita gitu. Sama sekali mengenai knowledge atau pengetahuan tentang berorganisasi atau berserikat itu belum ada di beberapa teman-teman kita. Jadi, belum ada sama sekali? Belum ada. Kita berangkat dari nol, masih meraba-raba buta dengan
knowledge tentang apa itu serikat pekerja dan apapun itu. Nah, waktu diskusi yang ke Central Park itu udah jadi serikatnya? Belum. Belum, berarti belum ada anggotanya ya? Anggotanya belum ada. Cuman ya kita anggap anggota kita yang ada di grup itu. Oh, ternyata tapi sudah ada Forum komunikasinya sih. komunikasinya udah ada. Nah, setelah dari ketemuan di Central Park itu akhirnya kita ya udah sepakati bahwa bentuk forum komunikasi forum FACCI FCCI Forum Cabin Crew Citylink Indonesia, di mana di situ kita boleh menyampaikan pendapat dan pendapat itu kita tampung, kita bikin tim kecil untuk membuat semacam proposal lah, karena kita waktu itu masih buta banget dengan serikat pekerja. Akhirnya kita bikin proposal, kita minta dukungannya dengan cara menyebar angket persetujuan bahwa teman-teman meminta untuk kenaikan gaji. Kita kumpulkan sampai hampir banyak tuh filenya, tanda tangan materai kita sebarin ke teman-teman mendukung untuk kenaikan gaji. Nah, pada saat berarti dia proses terbentuknya CCI itu didahulukan dengan forum itu ya, forum itu. Nah, waktu forum ini dibuat itu ada banyak isinya, maksudnya karyawan-karyawan awak kabin Citylink ada banyak di dalam forum itu. Ada banyak. Oh, berarti memang maksudnya secara umum teman-teman sepakat sebenarnya ya berdirinya serikat ya, cuman memang melalui tahapan forum terlebih dahulu ya, kayak gitu. Mungkin karena pengetahuan kita belum, masih minim banget, masih berangkat dari nol. Iya. Sampai akhirnya ada mungkin cerita-cerita kayak gini yang menyebar, terdengar ke beberapa teman-teman. Itu gue masih inget banget waktu itu ada dari IKG yang menyampaikan bahwa yaudah ini ada di IKG di Garuda sudah ada Serikat Pekerja atau Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia. Mereka mencoba untuk membantu kami untuk membentuk Serikat Pekerja. Iya. Terus boleh nggak diceritain perjuangannya dari forum sehingga menjadi serikat itu seperti apa tuh dinamikanya? Kok bisa dari forum tiba-tiba jadi serikat gitu? Ini dulu ya mulai dari ceritanya awalnya kan berangkat dari situ, dikonekin ke IKG, akhirnya ada Bajek yang sekarang Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia itu menginisiasi, udahlah kalian coba bikin serikat aja gitu. Cara-caranya diajarin. Mbak Jeki ini juga terlibat di dalam proses pembentukannya ACCI itu sendiri ya? Kalau saya pribadi sih nganggapnya beliau ini adalah bidannya yang melahirkan ACCI, yang membantu untuk lahirnya ACCI gitu. Ternyata kita baru tahu nih informasi penting. Ternyata di balik lahirnya ACCI ada seorang aktivis perempuan yang luar biasa yang hari ini jadi Ketua Umum FSWBI, Mbak Jeki ya. Terima kasih. Ini gue baru tahu justru cerita ini. Ternyata di balik cerita ada Mbak Jeki. Ya mungkin alam semesta berpihak pada kita pada saat itu, sama sekali kita nggak ada pengetahuan tentang berserikat dan berorganisasi. Mungkin dari beberapa ada yang pernah memiliki organisasi pada saat kuliah atau sebelum kita terbang gitu, tapi kan nggak secara spesifik mengenai serikat pekerja gitu. Berarti dari forum, kemudian diskusi dengan Mbak Jeki, terlibat aktif diskusi dengan IKG, baru terbentuknya Serikat Pekerja CCI. Iya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini ada pertanyaan yang menurut gua sih cukup penting. Ini juga jadi informasi buat teman-teman pekerja bandara, khususnya teman-teman awak kabin gitu. Boleh diceritain keberhasilan apa yang udah dicapai oleh Serikat ACCI gitu. Karena gini notabene Bung Tama, sorry. Kalau kita diskusi dengan teman-teman sektor lain di luar dari penerbangan gitu, misalkan aja anggap kita bicara di sektor misalkan pabrik gitu. Mereka ada banyak pertanyaan yang disampaikan kepada teman-teman penerbangan. Mereka gajinya udah enak, fasilitasnya udah oke, kenapa masih tetap berserikat gitu. Ternyata berserikat itu bukan cuman ngomongin finansial aja. Ternyata ada banyak hal yang harus diperjuangkan selain finansial gitu. Nah, bisa nggak diceritain sedikit apa aja sih yang udah dicapai oleh ACCI biar teman-teman tahu, oh ternyata dengan kondisi yang cukup bagus menurut teman-teman di luar sektor penerbangan ada juga yang harus diperjuangkan gitu. Ya dari segi pencapaian ACCI ya mungkin di mana
suatu perusahaan yang sehat atau bagus kan kalau kesejahteraan itu nggak cuma di bagian finansial Oke. ataupun dari manajemennya saja, tapi kita sebagai awak kabin itu merupakan suatu aset yang penting bagi perusahaan tersebut, di mana menjaga atau meningkatkan kesejahteraannya itu juga sangat penting juga. Iya. Ini yang gua tahu kan, ACCI baru selesai perundingan ya, PKB tahap ketiga ya. Benar. Tahap ketiga itu Itu juga salah satu pencapaian yang tertinggi dari ACCI, membuat perjanjian kerja bersama di dalam perusahaan Citylink, di mana kita melakukannya ada 3 serikat yang ada di Citylink, yaitu ada kita ACCI mewakili dari awak kabin, ada dari pilot APIK, Asosiasi Pilot Citylink, ada juga SKACI, Serikat Karyawan Citylink, yang itu berarti serikatnya para pekerja darat atau bagian kantor gitu, maupun yang di lapangan. Oke, Bung Tama, ini mau dikoreksi ya. Jadi beberapa kali kita diskusi, bahkan kita juga petain bahwa ACCI adalah salah satu serikat pekerja di sektor bandara yang usianya masih muda dan berhasil menciptakan yang namanya PKB. Karena sebelumnya kita tahu ya ACCI nggak punya PKB. Menurut Bung Tama terkait statement itu, tanggapannya seperti apa? Apakah benar atau seperti apa? Sebenarnya balik lagi bahwa misalnya ini kan tentang PKB ya. Untuk perusahaan-perusahaan lain sih, selama karyawannya itu solid dan bisa membentuk suatu serikat pekerja, bisa melakukan perundingan kerja bersama tersebut, di mana alhamdulillahnya di Citylink kita ada 3 serikat, jadi saling mendukung dan menyemangati dan mendorong untuk terjadinya atau terlaksananya perundingan kerja bersama tersebut. Oh, berarti statement itu benar ya? Benar. Bahwa ACCI kalau nggak salah belum nyampe usia 4 tahun ya udah punya PKB. Belum nyampe usia 4 tahun. 3 tahun ya udah punya PKB ya? Untuk ACCI berarti kita lahir di 2018, sekarang punya PKB 2020 ya kalau nggak salah, 2021 ya? 2021. 19 kan akhir tahun, berarti dihitung dari 2020 ya? Iya. 20, 1 tahun ya? Enggak dong. 2 tahun ya? 18, 19, 20, 3 tahunan lah. 3 tahunan udah punya PKB. Ini teman-teman penting banget nih informasi buat teman-teman kerja bandara. Karena yang gua tahu untuk menciptakan satu PKB di dalam perusahaan itu kan memang prosesnya nggak mudah ya. Prosesnya nggak mudah. Pertama kita harus melewati yang namanya proses pembentukan serikat. Kita harus melewati yang namanya proses perekrutan anggota. Karena minimal anggotanya harus 50% plus 1 ya. Nah. Kemudian juga kita harus melewati yang namanya proses pengajuan draft PKB ke perusahaan. Dan itu yang gua tahu namanya. Kalau teman-teman dari pengurusnya yang nggak punya wawasan terkait itu juga kan kita agak kesulitan gitu. Nah ini menjadi penting karena ACCI adalah salah satu serikat yang belum sampai 3 tahun dia mampu mengajukan yang namanya PKB. Ini bisa jadi motivasi ke seluruh pekerja bandara bahwasannya pembentukan serikat itu bukan satu hal yang susah. Apalagi bicaranya katanya teman-teman awak kabin itu pencapaian terbesarnya adalah PKB gitu. Ini bisa dicapai sama ACCI gitu. Nah nanti pokoknya kita bakalan kulik terus Bung Tama ya. Kenapa bisa serikat yang usianya cukup muda gitu, yang notabene juga anak perusahaan, kalau nggak salah ya anak perusahaan bisa secepat itu gitu. Nah hari ini kan kalau nggak salah Asosiasi Cabin Crew Citylink itu berafiliasi dengan FSWB ya Bung Tama ya? Iya. Boleh nggak diceritain kenapa akhirnya harus berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia? Jadi pada saat itu ACCI diajak lah untuk mendirikan suatu federasi. Di mana pada saat itu kan ada Siperkasa, ada IKAGI, ada SPEK, ada Gebuk. Nah kita yang terakhir diajak, lah kita bikin federasi supaya makin kuat. Di mana menurut saya juga kita yang pada saat itu masih baru butuh tempat untuk belajar. Siap-siap. Sambil di kopi, sambil diminum kopinya. Sambil di kopi lah. Membentuk suatu wadah itu untuk ada tujuan kita adalah kita menyadari bahwa kita menjalankan organisasi ACCI pada saat itu masih
minim atau mungkin bisa dianggap nol banget untuk pengetahuan tentang berserikat. Jadi fungsinya federasi adalah kita akan mencari ilmu di situ, berdiskusi gimana cara yang baik atau cara yang benar untuk menjalankan organisasi itu. Jadi ya terima kasih banget kita ada bergabung di federasi. Jadi buat teman-teman yang lain atau serikat-serikat pekerja yang lain, kalau memang masih baru, nggak usah ragu-ragu untuk bergabung di federasi untuk mencari ilmu bagaimana cara menjalankan dan mengembangkan organisasi dari teman-teman itu. Yes, ini langsung ya promo buat FSPBI ya, luar biasa juga ini Bung Tama. Jadi ternyata ACCI itu adalah salah satu pendiri dari FSPBI itu sendiri ya. Ya, Yang luar biasa ya. Nah, kemudian kira-kira nih kita mau tahu dong gitu. Maksudnya hari ini yang sedang diperjuangkan oleh ACCI itu sendiri apa sih Bung Tama sebenarnya? jadi untuk ke pengembangan organisasi itu kan banyak ya cakupannya. Iya. Untuk kita PR terbesarnya adalah selalu untuk mengedukasi teman-teman yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung, apa sih itu pentingnya kita berorganisasi, terus manfaat dari organisasi itu sendiri seperti apa. Karena jangan pernah lelah untuk belajar supaya menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Yes, ngeri. Jangan pernah lelah untuk belajar supaya menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Ini closing statement, tapi belum selesai nih ya. Tenang aja, masih banyak nanti. Gue sempat denger ini Bung Tama terkait perjuangan ACCI ya. Banyak lah gue tahu ceritanya tentang ACCI gitu. Salah satunya pasca ACCI sempat rebound ya. Karena dulu sempat redup ya. Benar. Jadi dinamika itu pun maksudnya gini, event ya yang saya bilang tadi bahwa kita masih belajar berangkat atau lahir dari nol ataupun minus. Ya. Jadi tentang pengetahuan atau bagaimana cara menjalankan organisasi itu masih kurang, gimana kita sempat vakum maupun gak ada pergerakan apapun itu, sehingga beberapa lama kemudian bangkit lagi berdasarkan gue ngobrol sama Andi Darmawan. Kita ngobrol gimana caranya ini, kita mencari tahu, makanya itu kita jangan pernah lelah untuk belajar. Dari statement itu gue kembangin ke situ, berawal dari situ. Boleh nggak sih diceritain, kan katanya tadi sempat vakum, terus tiba-tiba ACCI bangkit lagi. Nah pertanyaannya, pada saat vakum, siapa orang-orang yang akhirnya punya niat untuk gua tadi kan lu cerita sama Andi Darmawan ya, atau jangan-jangan memang lu orang berdua doang nih yang mikirin bahwasannya ACCI ini nggak boleh sampai bubar, harus bertahankan dan lain-lain. Apakah emang lu doang berdua? Terus lu juga boleh dong diceritain sedikit sampai akhirnya sebesar sekarang gitu, karena ini menjadi poin penting untuk teman-teman pekerja bandara, bahwasannya organisasi itu akan ada yang namanya dinamika turun dan naik gitu. Ya secara ya hampir sama kayak kehidupan lah. Kadang kita semangat, kadang kita di saat kita sakit ataupun lelah. Pergerakan organisasi juga seperti itu, tidak bisa ditampilkan bahwa harus terus-menerus berputar terus gitu. Tapi pada saat redup itu memang yang berjuang mati-matian itu lu sama Andi aja, nggak ada lagi orang lain? Pada saat itu mungkin iya. Andi itu ini kan ya ketua umum kedua ya, periode kedua ya. Oke. Jadi kita berdiskusi lagi gimana caranya gitu. Dari pengalaman diskusi terus dia mungkin karena kedekatan gue sama dia sering ngobrol, kita ngobrol ke yang lain, ketemulah Anda yang akhirnya bisa menggerakkan kembali, menghidupkan kembali ACCI itu. Oh, waktu itu lu masih jadi sekjen ya berarti ya? Posisinya belum. Oh, belum ya? Waktu Andi ketua umum lu apa ya? Gue lupa. Enggak, jadi kan pada saat itu masih peralihan di mana Natali Kosasi itu resign dari Citylink. Iya. Dia pindah ke ngikut suaminya ke Amerika. Andi jadi PLH, gue masih di Litbang. Akhirnya kita sempat berhenti dinamika. Gue juga sempat ngobrol ke sekjen federasi Bung Angga. Ya ACCI kayak gini sekarang, dia mati suri ya. Itu dari Bung Angga sendiri ngomong ya namanya dinamika. Oke. Akhirnya gue memahami itu, kita sering ngobrol lagi sama Andi gimana caranya gitu untuk menghidupkan. Akhirnya
kita coba cari merekrut teman-teman yang regenerasi mau bergabung untuk menjalankan ini kembali gitu. Oh gitu. Sehingga sampai sekarang kan katanya ACCI salah satu serikat yang cukup baik lah di Citylink ya. Selain dari jumlah anggota terbanyak di Citylink-nya sendiri gitu. Iya, karena secara jumlah karyawan yang paling banyak adalah awak kabin kan Oh, gitu. kabin ya, iya. Oke, Bung Tama, sekarang boleh nggak sih kira-kira lu bisa ceritain nggak sedikit maksudnya apa yang saat ini sedang dikerjakan ACCI terutama untuk program jangka panjang atau jangka pendeknya ya? Oke. Jadi ngapain gitu? Jangka panjangnya seperti tadi gue bilang adalah jangan pernah lelah untuk belajar ya. Kita akan berusaha untuk mengedukasi teman-teman yang sudah menjadi anggota maupun yang belum, di mana itu program organizing dari ACCI untuk mengembangkan jumlah anggota kita. Dan kalau di Jawa itu ada istilahnya getok tular. Kita akan menularkan suatu kebaikan dan manfaat yang baik. Bagaimana itu manfaatnya kita berorganisasi, kita bebas untuk berekspresi, berpendapat, menyampaikan ide dengan baik, dan sama-sama berusaha untuk memajukan kesejahteraan teman-teman. Khususnya secara umumnya kita akan berusaha untuk membangun perusahaan ini jadi lebih baik lagi gitu. Oke, tapi kalau secara spesifiknya gitu, jangka panjang yang utamanya ACCI sekarang apa? Ya tetap aja untuk me-organizing itu paling penting, gimana nantinya akan butuh regenerasi teman-teman baru supaya anggotanya berapa sih emang sekarang kurang lebih hampir 500-an, karena pada saat itu kan turun ya berarti ya dari yang lama ya? iya, karena ada proses PHK ya, proses PHK ya, oke paham. 500-an dari jumlah awak kabin 700-an kalau nggak salah. Sekarang nggak nyampe, kurang lebih belum nyampe 700 juga sih. 600-an juga berarti? Iya. Oh lumayan tetap. Masih secara grafik masih 50% lebih lah. 80 lah ya, 80 lah ya. Oke. Ya semoga sih perusahaan ini makin maju lagi dengan bertambahnya pesawat, makin banyak awak kabin yang baru masuk, nanti juga akan kita rekrut lagi. Semoga ilmu-ilmu tentang organisasi ini menjadi tersampaikan ke semua awak kabin. Harapannya sih seperti itu. Amin. Karena memang udah jelas banget ya teman-teman bandara gitu. Maksudnya sekelas awak kabin aja gitu, mereka masih membutuhkan wadah yang namanya serikat pekerja. Bahkan setelah terbentuknya wadah, ada banyak hal-hal yang memang kadang-kadang kalau kita bicara serikat pekerja kan notabene hanya finansial ya. Ternyata ada hal-hal lain yang lebih penting yang juga harus diperjuangkan gitu. Dan itu juga akhirnya yang dicapai oleh teman-teman ACCI ya. Oke. Nah sekarang Bung Tama, bisa nggak Bung Tama, tadi kan kita bicaranya bahwa ternyata ACCI adalah salah satu pendiri dari Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia gitu. Boleh dong diceritain ke teman-teman pekerja bandara apa sih FSPBI itu gitu. Walaupun tadi sedikit udah diceritain ya sedikit ya. Jadi Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia itu adalah kumpulan dari beberapa serikat pekerja yang memang spesifikasinya pekerjaannya ada di ranah bandara maupun penerbangan. Jadi kalau misalnya kita bicara penerbangan juga ada faktor-faktor penunjang selain penerbangan. Misalnya di bandara itu kan banyak hal-hal seperti dari security, itu AFSEC, ataupun pekerja kargo, pekerja dari bangunan itu pun ada cleanernya, ada pekerja pasasi maupun yang lainnya. Banyak hal lah. Maksudnya di dalam bandara itu bukan cuman ada air crew doang atau penerbang doang yang ada di situ. Ada banyak jenis pekerjaan lagi di dalamnya ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum berserikat, silahkan bentuk serikat karena itu dilindungi undang-undang. Jangan pernah takut selama konstitusi Indonesia masih dijaga dengan baik. Kemudian bergabung, kalau sudah jadi serikat, jangan sungkan-sungkan untuk bergabung dengan federasi, di mana kita bisa belajar, bisa mengembangkan organisasi serikat pekerja teman-teman. Jikalau ada masalah, kita bisa diskusikan bareng-bareng, berdialektika dengan baik dengan kawan-kawan di sini untuk mencapai tujuan dari serikatnya masing-masing. Wis, ngeri ya. Ada dari statement yang panjang, sebenarnya gue agak lupa sih, tapi ada satu statement yang gue suka gitu. Jangan pernah takut berserikat karena dilindungi undang-undang. Selama konstitusi kita
terjaga dengan baik. Terjaga dengan baik. Pertanyaannya, emang terjaga dengan baik ya? Oke, nggak usah dijawab. Karena ini diskusinya udah mulai agak pinggir jurang ya. Sekarang gini aja deh Bung Tama, kasih kira-kira nih Bung Tama sebagai, tapi gue bertanya bukan sebagai individu ya. Hari ini gue bertanya sebagai ACCI gitu. Kira-kira apa sih yang diharapkan oleh ACCI gitu terkait federasi itu sendiri? Harapannya sih berkembang menjadi lebih besar lagi, di mana kita cakupannya akan lebih luas. Iya. Karena negara ini kan luas jangkauannya, bandara bukan cuma 1-2 doang. Iya. Ada dari pelosok, dari ujung timur sampai ujung barat. Itu kita memiliki puluhan atau ratusan bandara, di mana pekerjaannya juga banyak. Kalau kita bersatu, berserikat dengan baik, harapannya kan siapa sih yang mau negara ini hancur kan gitu. Iya. Kita nggak berserikat ataupun membentuk federasi, berkumpul di federasi bukan untuk menghancurkan negara ini kan gitu. Iya. Membangun bersama-sama menuju yang katanya Indonesia emas gitu. Oke, Indonesia Itu- Mas atau Indonesia Maju? Semoga sih Indonesia emas. Itu mungkin pengalaman pribadi. Aku sekarang punya anak, gimana caranya besok anakku hidup lebih layak lagi di negara ini. Oke. Teman-teman, sebenarnya diskusinya cukup menarik itu karena memang kita dibatasi dengan waktu gitu. Mungkin terakhir Bung Tama, ini benar-benar terakhir gitu, bisa menyampaikan satu kata-kata gitu untuk teman-teman pekerja bandara apapun itu, bebas-bebas aja lah pokoknya. Oke, jangan lupa tetap untuk merdeka dalam berpikir, bebas berekspresi, silakan sampaikan pendapat kalian dengan baik. Bentuklah suatu wadah yang bisa menampung pendapat-pendapat itu dan bisa didengar terutama oleh perusahaan kalian masing-masing. Kalau bisa didengar oleh negara supaya kita maju bersama. Ini mantap, ngeri statementnya ya. Bung Tama, sekali lagi nih, gue makasih banget udah Terima kasih hadir di juga. podcastnya Pekerja Bandara. Siap. Itu mungkin closing statement terakhir dari Bung Tama, di mana dia berharap bahwa kita diharapkan untuk bisa segera mencapai yang namanya kebebasan berekspresi, pendapat bahkan sampai berkumpul gitu. Sebenarnya ada banyak hal-hal yang menarik yang masih pengen gua tanyain lagi karena keterbatasan waktu. Gue juga minta maaf ke seluruh teman-teman podcast pekerja bandara. Nanti kita akan terus intens dalam melakukan atau dalam membuat konten-konten yang terkait dengan situasi dan kondisi pekerja bandara gitu. Nah mungkin terakhir seperti biasa buat teman-teman yang memang tertarik atau memang mau cerita terkait situasi dan kondisi pekerjanya gitu, bisa menghubungi medianya FSWBI gitu. Nanti bisa melalui IG, melalui TikTok ya, ada ya TikTok, melalui apa lagi, IG, TikTok, dua itu aja ya? Oh, semua sosial medianya bisa kunjungin langsung gitu, karena gue yakin dan percaya di balik cerita-cerita pekerja bandara itu ada banyak cerita yang pasti lu belum akan pernah dengar gitu. Nah, kita tunggu buat teman-teman juga yang memang mau hadir di podcast kita sangat terbuka banget. Terima kasih, itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di acara podcast pekerja bandara berikutnya.